Warga Islam jamaah tinggal di Mekah tetapi sholat di kamar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat dimanapun Anda berada, di seluruh penjuru Nusantara maupun di mancanegara. Sahabat Haril Anas TV, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, "Sholat di masjidku, yakni Masjid Nabawi, lebih utama daripada 1000 kali sholat di masjid selainnya kecuali Masjidil Haram. Dan sholat di Masjidil Haram lebih utama 100.000 kali lipat pahalanya daripada sholat di masjid lain." Seluruh kaum muslimin memahami hal itu. Dalam hadis lain, yakni hadis yang ditulis Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah, mereka semua menulis di dalam kitabnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sholat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 sholat di masjid lainnya." Dengan pahala yang sedemikian besar itu, maka sudah sewajarnya seluruh kaum muslimin berusaha untuk bertandang ke masjid yang paling pertama ada di muka bumi itu. Bermiliar-miliar kaum muslimin mengumpulkan biaya untuk bertamu ke Masjidil Haram guna menjaring dan menangguk pahala serta keutamaan yang sedemikian dahsyat. Namun anehnya, sekelompok orang yang mengaku paling Islam, paling murni, paling benar, bahkan dengan penuh percaya diri sang imam besarnya menyebut bahwa golongannya lah yang paling bersyarat masuk surga. Lihat jamaah yang ukuran dia mah kafir. Lihat jamaah taek bojrot. Taek ngerti gak kowe? Taek bojrot ngerti gak kowe? Sopo sing gelem mangan taek bojrot? Turuk bosok ngerti gak kowe? Turuk bosok sing ambune buadeg kuwi lho. Lihat jamaah yang ukuran dia mah kafir. Lho. Wis paham bae. Mereka adalah kelompok Islam jamaah di Arab Saudi. Pengikut sekte yang berada di bawah naungan Ormas LDII ini cukup banyak. Hampir semua distrik di Arab Saudi terdapat anggota Islam jamaah yang membentuk sub kelompok. Untuk di kota Mekah, kelompok Islam jamaah tersebar di beberapa sudut kota. Mereka memiliki 2 tempat atau rumah sewa yang mereka jadikan sebagai rumah sabilillah sekaligus sebagai pusat kegiatan untuk pengajian desa dan sambung daerah, yakni di Al-Hud dan di An-Nuzza. Setiap hari Jumat mereka menggelar pengajian desa, yakni gabungan beberapa kelompok dan subkelompok di rumah sabilillah An-Nuzza sekitar 3 km dari Masjidil Haram arah ke Jeddah. Acara dimulai jam 9 pagi sampai jam 11 siang sebelum sholat Jumat. Tetapi setiap bubar pengajian, mereka berbondong-bondong pulang ke camp masing-masing. Padahal jarak camp lebih jauh dibandingkan jarak ke Masjidil Haram. Gak mau sholat di masjid-masjid umum itu, gak mau. Jumatannya di dalam rumah walaupun 2 orang. Coba di Mekah, padahal di Mekah. Di Mekah 2 orang Jumatan dalam rumah, masjid yang kelecek di mana-mana. Masjid sunnah kabeh. Sudah imam-imamnya hafal Quran, wong Arab, wong ahli enggak boleh. Mau di situ. Enggak sah. Enggak sah, enggak boleh, enggak sah. Enggak murni. Di sebuah camp milik perusahaan angkutan darat yang berada di Tanaim, kota Mekah, ada sebanyak 50 orang pengikut Islam jamaah yang bekerja sebagai sopir bis di tempat itu. Mereka membentuk satu kelompok pengajian di camp tersebut. Sebuah kamar kemudian dijadikan sebagai mushola, tempat pelaksanaan sholat Jumat
dan tempat untuk kegiatan pengajian kelompok. Kamar itu juga sekaligus menjadi tempat sholat 5 waktu. Padahal di perusahaan itu terdapat sebuah masjid yang diimami seorang imam sholat dari Burma yang telah menjadi warga Saudi, seorang alumni Ummul Qura. Sikap menolak sholat berjamaah bersama atau orang non-LDI ini telah menjadi pemahaman di kalangan Islam jamaah atau warga LDI yang merupakan cabang dari akidah takfiri yang telah mengakar kuat dan sulit dihilangkan. Jamaah ini apa sampean gak roh mbiyen nasihate Bapak Amir enggak Pak Thohir bahwa Mekah ini adalah negara jamaah, negara jamaah. Yang sangat disayangkan adalah mereka menyia-nyiakan kesempatan dan pahala yang sungguh besar, yakni pahala sholat berjamaah di Masjidil Haram, padahal tinggal melangkah beberapa langkah saja. Dia tetap bertahan sholat di dalam rumah, berjamaah. Tapi sebagian besar sudah mau sholat di luar. Itu cerita sedikit singkat tadi judulnya, seandainya Allah tidak mentaufiki membuka jalan kita, nggak mungkin. Nah sing lawas-lawas itu dia tetap bertahan sholat di dalam rumah, berjamaah. Mereka adalah korban dari upaya pembodohan yang dilakukan secara sistematis dan terus-menerus. Seluruh pengikut Islam jamaah dibodohi oleh sang amir dan pembesar-pembesarnya melalui penyimpangan ajaran Islam. Sebenarnya kelompok ini pernah mengarah kepada upaya perbaikan ketika memasuki tahun 2000 hingga 2008. Keamiran Islam jamaah mengirim beberapa orang generus LDI untuk belajar ke Mekah. Saat itulah warga LDI mulai dikenalkan kepada beberapa kitab para ulama yang selama ini mereka anggap sebagai kitab karangan. Mulailah kaum Jokam LDI ini mengenal Syekh Albani, ulama terkemuka di zaman ini, ulama yang menjadi rujukan dalam perkara syariat, utamanya dalam ilmu hadis. Mulailah dihidupkan kajian-kajian sunnah dan tahfizul Quran di kalangan Islam jamaah kala itu. Cerita sedikit singkat tadi judulnya, seandainya Allah tidak mentaufiki membuka jalan kita, nggak mungkin. Apalagi yang kelompok Hizbiyah LDII yang selama ini hanya merujuk kepada seorang tokoh yakni Nur Hasan, mulai mengenal Ibnu Taimiyah, Syekh Abdul Aziz bin Baz. Tetapi sayang sekali, di tahun 2018 akhir, keimaman LDI di bawah kendali Abdul Aziz Sultan Aulia memboikot para generus yang belajar di Mekah. Keamiran Islam jamaah mengusir para asatis itu karena dianggap bisa membahayakan eksistensi keimaman. Eksistensi keamiran Islam jamaah yang selama ini dibangun di atas pondasi taat dan baiat amir, pada kenyataannya merupakan sebuah bid'ah yang baru muncul di masa kini. Sebuah bid'ah yang faktanya tidak diragukan lagi menimbulkan berbagai fitnah yang sangat banyak dilancarkan oleh para pembesar dan pengikut Islam jamaah. Mereka mengusir para asatis yang berusaha meluruskan penyimpangan-penyimpangan ajaran mereka. Selanjutnya mereka memfitnah bahwa para asatis itu ingin merebut keamiran, ingin menghancurkan dan merongrong jamaah. Ada lagi fitnahan yang ditujukan kepada segenap mantan pengikut Islam jamaah bahwa mereka semua adalah barisan sakit hati. Sakit hati karena lamaran ditolak, sakit hati karena tidak diberi jabatan dalam jamaah, sakit hati karena alasan yang dibuat-buat sebagai bahan fitnahan. Padahal yang terjadi sesungguhnya adalah kaum Islam jamaah lah yang dendam dan sakit hati karena diluruskan penyimpangannya, karena terungkap kebobrokannya, karena terbongkar kebohongan, tipu daya, dan kedustaannya yang selama ini terbungkus rapi dalam fatona, betona, budi luhur, takiyah ala Islam jamaah. Saking sakit hatinya mereka melancarkan dendam kesumat
dan berusaha mencelakai, membunuh para asatis dengan berbagai upaya dan cara yang dapat mereka lakukan. Dan hanya orang sakit hatilah yang tega melakukan upaya-upaya pembunuhan dengan memakai cara-cara yang tidak benar. Contohnya dengan cara santet, karena mereka merasa tidak mampu membunuh secara langsung. Awal 2019 itu saya dapat perintah yang cukup mengejutkan gitu. Cukup mengejutkan itu, perintah itu saya disuruh membunuh 5 orang dengan cara santet. Pokoknya piye caranya mereka nggak bisa bangun lagi, mereka nggak bernyawa, supaya nggak ngeganggu kestabilan yang ada di dalam jamaah. Sebaliknya, dengan penuh kebijaksanaan, dibungkus dengan tauhid, para asatis yang menerima ancaman pembunuhan dengan enteng berkata, upaya batil mereka tidak akan terjadi apabila Allah tidak mengizinkannya. Sungguh sebuah sikap yang sangat bijaksana ditunjukkan para asatis yang menandakan adanya nilai-nilai tauhid di dalam jiwa mereka. Lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita istirjai mereka. Semakin jelas kekeliruannya, semakin bohong, semakin numpuk-numpuk kebohongan, memfitnah orang ya, dan seterusnya. Innalillah wal iyadu billah, naudzubillah min dzalik. Sekian celotehan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menyatakan mencabut baiat kepada Imam Besar Islam Jamaah Abdul Aziz Sultan Aulia dan menyatakan keluar serta baroah dari semua kegiatan Islam Jamaah yang sejatinya telah dinyatakan sesat dan terlarang oleh Kejaksaan Agung pada tahun 1971.